Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah ulas HRV atau Heart Rate Variability dan RHR Resting Heart Rate. Sekilasnya kita bilang kalau HRV itu makin besar skornya makin bagus, sedangkan kalau RHR makin kecil makin bagus. Tapi tentunya ini ada batasnya juga. Kemarin kita bilang ada pelari olimpiade resting heart rate-nya 44 kali aja semenit. Itu dianggap bagus karena di level segitu dia hidupnya bisa normal dan amat rileks. Terus kalau dia lari-lari itu udah beberapa lama aja baru naik denyutnya ke 60-an, terus naik dikit dan dikit, sehingga sudah lari 1 jam pun itu denyutnya masih jauh dari mentok atas. Nah gitu, begitu larinya berhenti dengan cepat denyutnya itu menurun bertahap sampai kembali normal. Itu mantap. Oksidan itu terbentuknya kalau kita banyak reaksi kimia yang pakai oksigen kan ya. Kalau denyutnya pelan, pengaliran oksigen juga seperlunya. Maka ada kecenderungan pembentukan oksidan pun itu melambat sehingga oksidatif stres minimal. Di pihak lain ada orang sakit gitu, denyutnya cuma 44 kali, tapi denyut itu denyut lemah. Bagi dia terlalu kecil dan bikin ngap-ngapan. Jadi kesimpulannya di sini melengkapi yang lalu, resting heart rate itu makin kecil cenderung makin bagus sepanjang suplai darah dan oksigen masih terpenuhi sesuai kebutuhan dan orangnya benar-benar ngerasain rileks yang nyaman menyenangkan. Kayak gitu deh. HRV juga sama, deviasi antar denyut jantung yang satu dengan yang lain itu kalau makin melebar makin baik karena artinya jantung kita responsif terhadap sinyal perlambatan dari sistem syaraf dan juga bisa merespons secara cool sesuai keperluan terhadap sinyal percepatan. Berarti mantap, bagus. Akan beda urusannya kalau denyut tak beraturan, ratap, dedek. Denyut tidak normal, kalau ini sih bukan dibilang deviasi lagi, tapi anarki. Terus ya, soal resting heart rate kita belum tampilkan patokannya. Yuk, coba kita lihat tabel yang sumbernya dari NIH, National Institute of Health, dari Amerika sini mestinya. Seperti ini nih gambarnya. Kalau bayi dan anak-anak kecil, secara fisiologisnya, dia itu muternya kencang dan jauh lebih energik. Sebelum umur sebulan atau 40 hari, amat biasa bayi itu tidur rileks pun denyutnya mendekati 200 kali per menit. Ada juga yang bakatnya bakat santai, walau begitu biasanya masih sekitar 70 kali per menit. Cuma setelah lewat 40 harian sampai sekitar setahun gitu, polanya mulai beda. Makin umur bertambah, restingnya makin rileks, dan pada umur sekitaran 10-11 tahun, ritmenya itu sudah sama dengan orang dewasa, yaitu kalau menurut ancar-ancar NIH tadi, antara 60 sampai 100 kali denyut per menit. Walau dibilang normal, tapi maksudnya itu normal bila diiringi dengan keteraturan-keteraturan sesuai kodratnya manusia. Ini normal di sisi denyut jantungnya. Kalau di sisi katup jantung, sumbatan lemak di saluran darah, dan seterusnya itu beda lagi. Ada lagi ya fenomena yang khusus yang dicatat juga oleh Institut Kesehatan Nasional Amerika tadi. Bahwa ternyata atlet-atlet yang kebugarannya amat prima, mereka itu bukan di 60-100 seperti rata-rata populasi, restingnya bisa menurun sampai ke level 40 atau mendekati itu. Tapi diiringi dengan fisiologi yang malah lebih istimewa di atas rata-rata populasi. Jadi tercatat ya bahwa untuk rata-rata atlet dalam kondisi prima itu rentang resting heart rate-nya ada di sekitaran 40-60 yang diiringi dengan kondisi-kondisi lain yang solid. Silahkan dipikir tuh jadinya, kalau kalian yang umurnya sudah tidak muda lagi, RHR yang manteng di kisaran 80-100, bisa jadi secara kebugaran itu berkebalikan dengan atlet yang kondisinya prima. Walau alam. Faktor apa sih yang menentukan normal tidaknya heart rate kita? Ini ternyata banyak sekali. Pertama, tentunya organ jantungnya itu sendiri. Kalau nggak kena insiden apa atau apa gitu, jantung itu termasuk organ yang solid. Keduanya, karena pengendali denyut itu sistem saraf, yaitu parasimpatetik dan simpatetik, itu juga bisa menentukan. Berikutnya lagi, yang lazim itu masalah fisiologi, alias kesisteman biologis kita. Seringkali gangguan yang dikit-dikit lama-lama makin kentara akarnya dari unsur fisiologis ini. Cuma akar masalahnya di mana? Kalau diurut-urut, garis besarnya ada 2. Pertama, karena gangguan jangka pendek. Keduanya, karena gangguan jangka panjang. Yang jangka pendek relatif bisa cepat hilang kalau akar masalahnya ketemu terus teratasi. Oh, denyutnya jadi deg-deg biar kekencengan ini karena Aki Ujang minum obat super antik, godokan tekek campur kunyit asam misalnya. Ya udah, kalau pengaruh obatnya hilang, biasanya heart rate terus normal lagi. Jangan terus dosisnya ditambah, tapi di stop. Penyebab jangka pendek yang tipikal selain obat-obatan itu bisa macam-macam. Bisa infeksi virus bakteri jamur, bisa dehidrasi yang bikin redek,
Bisa juga tidur yang kacau atau keganggu, bisa kafein, nikotin, atau asupan toksik yang lain, bisa juga dari stres dan anxiety, atau kondisi fisik yang sedang ancur-ancuran. Entah kelelahan berlebihan, ada nyeri atau pin tertentu, sedang demam, atau apa gitu, dan seterusnya. Bakalan susah ini kalau disebutin satu-satu, tapi biasanya setelah biang keroknya menyingsing, resting rate itu akan balik normal lagi dengan sendirinya. Akan beda urusannya kalau masalahnya itu jangka panjang. Nah, kalau yang jangka panjang ini, biasanya akarnya selalu terkait dengan marka-marka penuaan, salah satu atau lebih dari 9 hallmarks of aging yang dulu kita bahas. Dan kalau dirunut lagi, itu seperti yang disitir Dr. Vera Gorbunova kemarin, yaitu pertama, goyahnya kestabilan genetik dan epigenetik, kedua, terjadinya inflamasi atau peradangan kronis, ketiga, melemah dan melambatnya kapabilitas healing dan rejuvenation, keempat, teracak-acaknya pola keteraturan hidup kita, tidak sesuai dengan kodrat dasarnya manusia, sesuai perkembangan evolusinya. Agak terkait dengan itu juga, dua penjuru kesehatan holistik yang dulu pernah kita bahas, yaitu terjadinya pelemahan fungsi mitokondria, sumber energi yang merata-rata di dalam setiap sel. Bisa populasinya kurang alias kurang kuantitasnya, bisa juga powernya yang kurang alias kurang kualitasnya, atau bisa juga kurang dua-duanya, kuantitas dan kualitas. Yang kedua, konstelasi mikrobiota di perut juga kurang optimal. Dia ini amat bisa mengacak-acak metabolisme dan fisiologi secara keseluruhan, dan bahkan bisa disebut sebagai otak bawah sadar kita yang kedua untuk pengaturan kesisteman kita. Kenapa itu semua terjadi? Sebetulnya bukanlah sesuatu yang tidak terhindarkan atau tidak bisa diatasi. Mestinya itu semua bisa diperbaiki dan diatasi asalkan belum kebablasan keterlanjuran. Yaitu ngatasinya dengan apa? Antara lain pertama, pengendalian asupan dan paparan baik yang sifatnya makanan maupun yang lainnya. Kemudian perlu ada pengaturan tata aktivitas dan tata rehat kita. Yang ketiganya itu pengaturan pengendalian stres-stres dan spiritual kita. Kurang lebih gitu deh. Jadi kalau secara teori gampangnya, sepanjang kita bisa memperbaiki kesehatan kita secara holistik, sehingga marka-marka penuaan relatif terkendali, dengan sendirinya heart rate kita akan duduk anteng di level yang normal bahkan optimal. Gampang diteorikan, tapi ya meraktekinya itu bisa nggak gampang. Karena seperti yang kemarin kita bilang, satu aja jurus pengawuran kita praktekin, kesehatan kita secara holistik bisa ambyar. Sedangkan kalau mau bikin bener yang solid mantap, yang harus dipraktekin semua jurus secara kafah, nggak bisa pilih-pilih, piki-piki. Nah, kalau yang saya gimana nih? Resting heart rate, saya ini cenderung ada di level yang rendah. Bisa cuma pas-pasan di sekitaran 60, kadang-kadang bahkan di bawahnya itu dikit aja. Gitu deh, terima kasih.